Jumpa lagi dengan Bu Mista. Hari ini kita akan belajar tentang penerapan hukum Bernoulli. Seperti yang kemarin kita pelajari ya, tentang bunyi hukum Bernoulli, ada beberapa penerapan dalam hukum Bernoulli. Yang pertama adalah bejana berpancung atau dikenal dengan teorema Torricelli. Bisa pertama akan gambarkan dulu ya. Penerapan hukum Bernoulli. Ya, yang pertama adalah bejana berpancung. Nah, ada suatu bejana yang berada di dalam suatu penyangga. Ini adalah penyangganya. Kemudian ada bejana yang berdiri di atas penyangga tersebut. Nah, misalnya tinggi dari dasar penyangga sampai pada permukaan bejana di sini adalah H1. Kemudian ada lubang kebocoran di sebelah sini. Nah, dari permukaan sampai ke lubang kebocoran ini adalah H. Dan dari lubang kebocoran sampai di dasar penyangga adalah H2. Nah, kemudian di sini ada lubang ya, Nak ya, tadi ya. Karena tadi di sini ada isi air, maka dia akan keluar airnya, memancar keluar. Nah, sehingga jatuh ke tanah. Nah, dari sini sampai ke sini kita beri nama adalah X, jarak pancaran. Ya, X, jarak pancaran. Nah, V2 kita beri nama V. Sedangkan karena lubang ini jauh lebih besar dibandingkan dengan lubang yang kecil ini, maka V1 mendekati 0 atau kita anggap sama dengan 0. Baik. Sekarang kita akan mencari berapa nilai V2 atau V ini. Ya. Kita tulis dulu pertama dari hukum Bernoulli yang kemarin sudah kita pelajari ya. P1 ditambah rho GH1 ditambah setengah rho V1 kuadrat sama dengan P2 ditambah rho GH2 ditambah setengah rho V2 kuadrat. Kalian perhatikan bahwa di sini terbuka dan di sebelah sini juga terbuka, sehingga semuanya terhubung dengan udara luar. Nah, ya. Maka P1 dan P2 nilainya adalah sama, sehingga P1 dan P2 saling mengurangi, sehingga kita hilangkan. Oke. Nah, kemudian kita masukkan di sini bahwa ini rho GH1 ditambah setengah rho V1 kuadrat sama dengan rho GH2 ditambah karena V tadi V1 nya 0 ya, V2 nya kita tulis setengah rho V2 kuadrat. Oke, sekarang V1 nya kita tulis sama dengan 0 V1 nya. Maka ini kita tulis rho GH1 ditambah 0 sama dengan rho GH2 ditambah setengah rho V2 kuadrat. Semua kita bagi dengan rho. Ya, semua kita bagi dengan rho. Maka hasilnya adalah GH1 sama dengan GH2 ditambah setengah V2 kuadrat. Baik, sekarang GH2 kita pindah ke ruas kiri. Maka G sekalian kita buka kurungnya, H
H1 dikurangi H2 sama dengan setengah V2 kuadrat. Anak-anak perhatikan bahwa H1 dikurangi H2 adalah H. H1 dikurangi H2 adalah H. Maka kita ganti ya. G dikalikan H sama dengan setengah V. V2-nya kita ganti dengan V kuadrat. Kemudian ini jadi V kuadrat sama dengan GH dibagi dengan setengah atau GH dikalikan dengan 2. Kita tulis 2GH. Maka V sama dengan akar 2GH. Nah, ini adalah kalau kita ingin mencari berapa kecepatan memancarnya air dari lubang. Nah, sekarang kita akan mencari berapa nilai jarak pancarannya, X-nya. Kalian pernah mendapatkan persamaan untuk mencari waktu pada gerak jatuh bebas. Nah, ya, bahwa T itu sama dengan akar 2H2 per G. Ya, ini untuk mencari waktu pada gerak jatuh bebas. Maka X, karena kelajuannya konstan, maka X itu sama dengan V dikalikan T. X sama dengan V-nya ini, akar 2GH. Kita tulis akar 2GH dikalikan akar 2H2 per G. Oke, akarnya kita gabung jadi 1. Maka X sama dengan akar, berapa nak ya? 4 dikalikan H kali H2. G-nya hilang. 4-nya kita keluarkan dari akar. Maka X sama dengan 2 dikalikan akar H kalikan H2. Ini. Jadi X itu adalah tadi apa? Jarak pancaran ya. Jarak pancaran dari posisi lubang di sini ke tanah. Nah, kemudian H di sini adalah jarak antara permukaan air dengan posisi lubang. Kemudian H2 adalah jarak dari tanah menuju ke posisi lubang. Ini adalah penerapan hukum Bernoulli yang pertama. Sudah paham ya? Oke. Sekarang yang kedua adalah tentang manometer atau venturimeter. Venturimeter dibedakan menjadi 2. Nah ya, venturimeter. Ini saya hapus dulu ya. Venturimeter dengan manometer dibedakan menjadi 2. Yang pertama adalah venturimeter tanpa manometer. Venturimeter itu adalah alat yang digunakan untuk mengukur kelajuan dari secair. Sekarang bisa gambar dulu. Terdiri dari ada pipa yang besar dan yang kecil. Oke, ini ya. Jadi ada beda nak ya di sini ya. Nah, ini ada beberapa penampang di sini. Ini beda. Nah, ini adalah penampang yang pertama. Ini adalah penampang yang kedua. Sedangkan penampang yang pertama dengan penampang yang kedua lebih besar dengan penampang yang pertama. Nah, kelajuan air mengalir dari penampang 1 menuju ke penampang 2. Ini adalah V1, ini adalah V2. Ingat pada hukum Bernoulli kemarin
bahwa kalau luas penampangnya besar, maka tekanannya besar, sehingga dia menekan ke atas lebih kuat, lebih tinggi. Ini lebih rendah. Kalau kita tarik ke sini, sehingga ada selisih ketinggian, kita beri nama H. Kalau kita perhatikan bahwa venturimeter ini adalah pipanya adalah horizontal atau mendatar, maka kita tulis saja langsung persamaan Bernoulli yang horizontal, bahwa P1 dikurangi dengan P2 sama dengan setengah rho dikalikan V2 kuadrat min V1 kuadrat. Oke ya. Nah, kita juga ingat bahwa tekanan hidrostatis, ya, tekanan hidrostatis P sama dengan rho dikalikan G dikalikan H. Nah, kemudian kita juga ingat bahwa ketika kita belajar tentang hukum kontinuitas, bahwa A1 dikalikan V1 sama dengan A2 dikalikan V2. Jadi kalau kita ganti V2-nya itu sama dengan A1 per A2 dikalikan dengan V1. Baik, sekarang kita ganti persamaan yang ada di ruas kanan, kita bawa ke ruas kiri. P1 min P2 kita ganti dengan rho GH sama dengan setengah rho dikalikan V2-nya kita ganti ya. Ganti A1 per A2 dikalikan V1, jangan lupa dikuadratkan min V1 kuadrat. Nah, kemudian ini karena sama-sama ada rho, kita coret rho-nya. 2-nya ini kita pindah ke sana sekalian. 2GH sama dengan, nah ini kuadratnya kita selesaikan dulu ya. Nanti A1 per A2 dikuadratkan dikalikan V1 kuadrat min V1 kuadrat. V1 kuadratnya di sebelah kanan ini kita keluarkan. Berarti 2GH sama dengan V1 kuadrat dikalikan A1 per A2 dikuadratkan min 1. Nah, maka V1 kuadrat sama dengan 2GH per A1 per A2 dikuadratkan min 1. Maka V1 sama dengan akar 2GH per A1 per A2 dikuadratkan min 1. Nah, ini adalah kelajuan masuknya fluida menuju ke venturimeter tanpa manometer ini. Nah, bagaimana kalau kita ingin mencari V2-nya? Tinggal kita masukkan V1 ini menuju ke persamaan V2 sama dengan A1 per A2 dikalikan V1. Jelas anak ya? Ini adalah venturimeter tanpa manometer. Lalu bagaimana dengan venturimeter dengan manometer? Kita akan bahas setelah ini. Kita hapus lagi untuk venturimeter tanpa manometer. Lalu apa yang dimaksud dengan manometer itu? Ya. Baik, yang B adalah venturimeter dengan manometer. Kita gambar ulang. Oke, sama-sama mendatar ya, Nak. Tetapi di sini ada manometernya. Manometer itu adalah tabung pipa U yang isinya adalah air raksa.
tabung pipa U yang isinya adalah air raksa. Sama, di sini ada dua pipa yang memiliki penampang yang berbeda. Ini adalah A1, ini adalah A2. Karena di sini lebih besar, maka tekanannya lebih besar. Nah, di sini adalah H. Tetapi anak-anak, bedanya fluida yang ada di sebelah sini, yang pipa mendatar ini, dan pipa U ini beda. Kalau yang ini adalah raksa. Ini adalah raksa atau Hg. Ya. Kalau yang di sebelah sini adalah fluidanya apa? Kalau misalnya udara, ya udara, kita tulis udara. Nah, di sini berarti adalah V1. Di sini adalah V2. Nah, bagaimana kita kalau ingin mencari V1? Seperti waktu kita mencari yang venturimeter tanpa manometer tadi ya. Nah, kita ingin mencari V1-nya bagaimana? Sama, kita tulis dulu persamaan Bernoulli yang dengan pipa horizontal. Tulis lagi. P1 min P2 sama dengan setengah rho dikalikan V2 kuadrat min V1 kuadrat. Nah, di sini rho-nya siapa? Ini adalah yang mengalir di atas. Yang mengalir di atas siapa? Udara. Kita tulis rho udara. Nah, tadi P1 min P2-nya apa tadi? Sama dengan yang di depan tadi, bahwa P sama dengan rho GH. Sama ya? Dan kemudian V2 tadi diganti juga dengan A1 per A2 dikalikan dengan V1. Maka kita ganti di sini rho GH. Nah, ini rho-nya siapa? Karena di sini adalah fluidanya adalah raksa, berarti ini kita tulis rho raksa, rho Hg sama dengan setengah dikalikan rho udara, V2-nya langsung kita ubah jadi A1 per A2 dikuadratkan dikalikan V1 kuadrat min V1 kuadrat. Tuliskan langsung kan. Nah, kalau yang tadi bisa dicoret, rho-nya sekarang tidak bisa dicoret karena fluidanya berbeda. Nah, 2-nya langsung kita tarik ke sini, jadi 2 rho raksa dikalikan Q dikalikan H per rho udara sama dengan V1 kuadratnya kita keluarkan, V1 kuadrat dikalikan A1 per A2 dikuadratkan dikurangi 1. Jadi V1 kuadrat sama dengan ini ya, dibagi dengan sebelah sini. 2 rho Hg atau rho raksa dikalikan G dikalikan H per rho udara dikalikan A1 per A2 dikuadratkan min 1. Jadi V1 sama dengan akar dari 2 rho raksa dikalikan G dikalikan H per rho udara dikalikan A1 per A2 dikuadratkan min 1. Ini adalah kelajuan masuknya fluida menuju ke venturimeter dengan manometer. Jadi bedanya apa? Kalau bedanya tadi di sini rho-nya sudah tidak ada karena sudah tercoret. Kalau sekarang rho-nya ada. Jadi rho-nya beda. Yang di atas adalah rho Hg, yang di bawah adalah rho fluida yang mengalir pada pipa yang horizontal. Oke anak-anak ya, sudah paham? Jadi tadi kita sudah belajar 2. Yang pertama adalah gejala berpancur atau teorema Torricelli, yang kedua adalah venturimeter. Nah, sekarang yang ketiga adalah kita tabung pitot. Tabung pitot digunakan untuk mengukur
kelajuan gas. Jadi kita tulis dulu persamaan hukum Bernoullinya dulu. P1 ditambah rho GH1 ditambah setengah rho V1 kuadrat sama dengan P2 ditambah rho GH2 ditambah setengah rho V2 kuadrat. Pada tabung pitot ini ada syaratnya bahwa P1 itu sama dengan P. P2 sama dengan P ditambah rho GH. Tapi rho di sini adalah rho raksa yang masuk ya. Rho raksa. Nah, jadi seperti waktu tadi ya, venturimeter dengan manometer, ada pipa U-nya. Isinya adalah raksa. Nah, V2 itu nilainya adalah 0 ya. V2 nilainya adalah 0. Kemudian H1 itu sama dengan H2. H1 nilainya sama dengan H2. Sehingga menyebabkan nanti rho GH1 sebelah sini saling meniadakan dengan rho GH2 sebelah sana. Baik, dari syarat-syarat ini sekarang kita masukkan ke dalam persamaan yang di atas. Kita masukkan. P1 kita ganti dengan P. Ditambah dengan ini ya, dengan yang di sebelah sini saling meniadakan. Ditambah setengah rho dikalikan V1 kuadrat. Ingat rho yang di sini adalah rho fluida yang masuk ya, rho gasnya. Sama dengan P2 kita masukkan ini. P ditambah rho raksa dikalikan G dikalikan H. Kemudian ditambah dengan setengah rho V2 kuadrat. Karena V2 nilainya 0, maka sisi yang sebelah sini bernilai 0. Tidak usah ditulis ulang. Nah, sekarang P di sebelah kiri dan P di sebelah kanan bisa saling menghilangkan ya, karena ini sama nilainya. Nah, sehingga kita bisa tulis bahwa setengah rho V1 kuadrat sama dengan rho raksa dikalikan G dikalikan H. Maka V1 kuadrat sama dengan 2 rho raksa dikalikan G dikalikan H per rho. Oke ya. Jadi V1 sama dengan akar dari 2 rho raksa dikalikan G dikalikan H per rho. Nah, ini adalah kelajuan masuknya fluida menuju ke tabung pitot. Oke, sudah paham ya? Yang keempat adalah sprayer. Jadi sprayer ini bisa dipakai untuk penyemprot parfum ya, hairspray. Jadi ada yang penting ada sprayernya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah tentang gaya angkat pesawat terbang ya. Yang terakhir adalah gaya angkat pesawat terbang. Nah, baik, kita hapus dulu. Gaya angkat pesawat terbang. Ini yang keempat. Yang keempat adalah gaya angkat pesawat terbang. Ya. Di sini bisa akan gambar tentang sayapnya nih ya, sayap pesawat terbang. Nah, di sini di sayap ini ada tekanan dari atas. Dan di sini adalah tekanan dari bawah. Nah, dan ada kelajuan udara yang mengalir dari atas sisi sayap. Yang ini ada yang dari bawah sayap. Ini dari atas, yang di sini dari bawah. Oke.
Ini misalnya Bu Vista tulis karena dari atas, Bu Vista tulis P atas ya. Ini V atas. Ini adalah P bawah. Ini V bawah. Oke, nah ya. Jika pesawat ini mau turun. Nah, kalau mau turun maka P atas harus lebih besar daripada P bawah. Kebalikannya, kecepatannya V di atas lebih kecil daripada V di bawah. Sedangkan kalau ingin naik, maka P di bawah harus lebih besar daripada P di atas. Kebalikannya, kecepatannya V di bawah harus lebih kecil daripada V di atas. Sudah pahamnya lah ya. Jadi seperti waktu kita belajar tentang hukum Bernoulli ya, hukum Bernoulli, ketika kemarin ya kita meniupkan udara di atas kertas, maka kertas akan terangkat ke atas karena kelajuan di atas lebih besar daripada kelajuan di bawah, maka tekanan di atas lebih kecil daripada tekanan di bawah, sehingga kertas bisa terangkat. Ini sama ya. Nah, kemudian pada saat mendatar, pesawat mendatar, kita tulis saat mendatar ya. Saat mendatar, kita tulis bahwa P1 min P2 sama dengan hukum Bernoulli yang horizontal, sama dengan setengah dikalikan rho V2 kuadrat min V1 kuadrat. Nah, P di sini adalah P tekanan yang nilainya adalah F per A. Ya, P sama dengan F per A. Maka kita tulis di sini F per A sama dengan setengah dikalikan rho V2 kuadrat min V1 kuadrat. Betul ya? A-nya kita pindah ke sana, berarti F sama dengan setengah dikalikan rho dikalikan A V2 kuadrat min V1 kuadrat. Saat mendatar, F di sini sama artinya dengan berat pesawat. Jadi F di sini itu sama dengan berat pesawat, atau F sama dengan M dikalikan dengan G. F ini adalah gaya angkat pesawat terbang. Baik, jadi ada beberapa penerapan hukum Bernoulli dalam kehidupan sehari-hari. Apakah sudah paham?